Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Bu Grace dalam pembelajaran model data bab 3 Informatika kelas 11. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Nah, apakah itu pemodelan data? Pemodelan data merupakan proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam sebuah organisasi. Nah, sekali lagi Ibu ulangi bahwa pemodelan data adalah proses untuk mendefinisikan atau menganalisis kebutuhan data yang diperlukan. Nah, teman-teman, model data ini merupakan representasi konseptual dari data objek, kemudian hubungan antara objek data yang berbeda dan aturan-aturannya. Nah, apa sajakah fungsi dari pemodelan data? Nah, pemodelan data sendiri berfungsi untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Nah, jadi model data menekankan pada data apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu harus diatur dan apa operasi yang akan dilakukan pada data tersebut. Untuk lebih lanjut, agar kalian semakin memahami, ikuti terus channel ini karena nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh dari pemodelan data. Nah, mari kita lihat sekilas contoh pemodelan data dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ketika kita memasuki sebuah bank. Nah, kira-kira data apa saja yang bisa dikelola di sebuah bank? Ya, pasti adalah data nasabah. Selain data nasabah, bisa mengelola data pegawainya, lalu mengelola data transaksi keuangan, uang masuk dan uang keluar. Nah, kita lihat contoh gambar kedua. Pasti kalian mengenali tempat ini. Iya, ini adalah bandara. Nah, data apa saja yang ada di bandara? Pastinya ada data penumpang, data penerbangan, dan data reservasi ataupun data-data yang lainnya. Nah, teman-teman, masih banyak contoh-contoh pemodelan data lainnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah juga seperti pembelajaran data kompleks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sekolah kita bisa menemukan data siswa, data guru, data nilai, data perpustakaan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mari kita lihat 4 tujuan pemodelan data. Yang pertama, untuk memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database akurat. Nah, kelalaian data akan menghasilkan penciptaan invalid pada data dan pasti hasilnya akan salah. Nah, dengan adanya model data ini, jadi dapat membantu merancang database pada tingkat konseptual, fisik, dan logis sehingga hasilnya menjadi akurat. Oke, mari kita lihat tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah membantu untuk menentukan tabel relasional, kunci primer atau primary key, dan kunci asing atau foreign key, dan prosedur yang tersimpan. Nanti pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan menerangkan apa perbedaan kunci primer dan foreign kunci pada pembelajaran kita yang berikutnya. Nah, kita lihat tujuan pemodelan data yang ketiga, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar. Nah, jadi data dasar ini dapat digunakan untuk mengembangkan database sehingga dapat menciptakan basis data yang fisik. Nah, kita lihat tujuan pemodelan data yang keempat, yaitu untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan. Artinya, membantu kita mempermudah dalam koreksi data. Namanya koreksi, pasti kita bisa melihat mana kesalahan, mana data yang belum pas, mana data yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman, inilah 4 tujuan dari pemodelan data. Nah, seperti yang kita ketahui, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai data kompleks. Nah, data kompleks bisa juga digambarkan dengan pemodelan data, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, dengan model data berbasis objek. Yang kedua, menggunakan model data berbasis record. Nah, hari ini kita hanya akan belajar tentang bagian yang pertama, yaitu model data berbasis objek. Nah, model data berbasis objek ini memiliki 3 bagian besar untuk kita dapat menggambarkannya. Yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lain yang merepresentasikan data. Nah, bagian yang kedua adalah atribut. Atribut merupakan karakteristik atau properti dari suatu entitas. Maka atribut adalah karakteristik dari si bagian model data yang pertama, yaitu entitas. Nah, yang ketiga adalah hubungan, berarti relasi atau hubungan antar dua entitas. Jadi yang dihubungkan itu adalah entitas, bukan atribut. Nah, bagaimana bentuk gambarnya? Nah, untuk entitas digambarkan dengan persegi panjang. Sedangkan atribut kita gambarkan dengan elips, lingkaran ya. Oke, lingkaran yang lonjong. Nah, hubungan digambarkan dengan jajaran genjang. Nah, tetapi nanti ketika kita belajar menggambar dengan semantik, nah, hubungan tidak akan digambarkan dengan simbol jajaran genjang ini, tapi hanya digambarkan dengan garis. Nah, untuk lebih lengkap, mari kita lihat contohnya. Nah, model data berbasis objek ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah model data entity relationship atau dikenal dengan model data ER. Model data ini menjelaskan atau mendeskripsikan isi suatu basis data dalam bentuk entitas, atribut, dan relationship, dalam bentuk kotak, elips tadi, dan jajaran genjang antar entitas. Nah, dikenalkan pertama sekali oleh P.P. Chen pada tahun 1976. Nah, mari kita lihat contoh. Begini cara menggambarkannya. Perhatikan ya anak-anak ya. Nah, di sini Ibu menyediakan 2 entitas ya. Jadi ada entitas guru dan entitas siswa. Nah, masing-masing dari mereka akan kita berikan 3 atribut. Nah, tadi atribut digambarkan dengan elips. Nah, kita mulai dari guru. Entitas pertama guru adalah NIP. Nah, jadi usahakan entitas yang kalian buat adalah entitas yang bersifat unik. Artinya adalah entitas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh, kita memiliki nick yang berbeda. Kemudian kalian siswa memiliki NIS yang berbeda. Kalau kita ke bank, pasti kalian mempunyai nomor rekening yang berbeda. Begitu arti dari data yang unik. Nah, kemudian kita masukkan entitas kedua. Pasti guru dikenal dengan namanya ya. Kemudian alamat, dan masih bisa kita tambahkan yang lainnya seperti mapel yang diampu, kemudian nomor handphone, gelar, dan sebagainya. Tapi kita buat sampel hanya 3. Nah, mari kita berikan atribut untuk siswa. Nah, data unik dari siswa adalah NIS, karena setiap siswa pasti berbeda data NIS-nya, kemudian nama dan tanggal lahir. Begitu juga yang lainnya bisa kalian tambahkan. Nah, kira-kira apakah hubungan antara guru? Iya, guru mengajar siswa. Maka hubungan yang terjadi antara entitas guru dengan entitas siswa adalah guru mengajar siswa. Oke, mudah ya teman-teman ya. Begitulah contoh dari model data ER. Mari kita lihat bagian dari model data yang berbasis objek yang kedua adalah model data semantik. Nah, model data semantik ini hampir sama dengan model data ER tadi. Bedanya, relasi tidak digambarkan dengan simbol tetapi dengan kata-kata. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, jadi tidak digambarkan dengan
jajaran jenjang tadi, tapi dengan kata-kata yang dibuat di atas garis. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini, perhatikan, untuk model data semantik biasanya entitasnya akan menjadi banyak, 3 minimal. Nah, kita lihat tadi ada entitas antara guru dengan siswa. Nah, kita ambil salah satu contoh nama siswa. Saya buat di sini nama teman kita Simto. Nah, Simto kita berikan atributnya. Nah, atribut pertama yang dimiliki Simto adalah NIS. Ya, karena data uniknya yang membedakan adalah NIS. Kemudian nama dan tanggal lahir. Nah, kemudian guru kita berikan kembali atributnya, yaitu NIP, nama dan alamat. Nah, Simto itu, kita tambahkan satu lagi sebuah entitas, yaitu entitas siswa. Nah, perhatikan ya teman-teman, tadi entitasnya hanya 2, yaitu guru dan siswa, dimana di tengahnya diberikan hubungan atau relasi guru mengajar siswa. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 entitas guru, entitas siswa, dan entitas Simto. Nah, Simto dengan siswa apakah hubungannya? Nah, Simto adalah seorang siswa. Bisa ya? Nah, kemudian siswa dengan guru, apa hubungannya? Nah, kita lihat arah panahnya. Kalau guru ke siswa mengajar, maka ketika dibalikkan arah panah siswa ke guru, maka apakah hubungannya atau relasinya? Ya, siswa diajar oleh guru. Nah, perhatikan anak-anak ibu arah panahnya. Nah, ketika arah panah ini saya balikkan, maka di sini harus mengajar. Nah, bisa ya anak-anak ibu yang baik bisa melihat perbedaannya. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh lain pada buku paket kalian, ataupun kalian bisa googling di internet. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di situ saja. Nah, anak-anak, silakan saatnya kalian bereksplorasi. Menurut kalian, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa saja perbedaan dari diagram ER dan diagram semantik? Silakan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar. Jangan lupa tulis nama. Oke teman-teman, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.